Saya percaya setiap kita mengalami pemeliharaan, penyertaannya, terasa, tidak terasa, disadari atau tidak disadari, memasuki pertengahan tahun di tengah-tengah pada bulan ini, dan kita masih berlanjut di dalam pembelajaran daripada kerajaan sorga. Nah, pada kesempatan ini kita masuk kepada perumpamaan talenta. Kata talenta sekarang ini menunjuk pada bakat alam atau hasrat seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi jika seseorang mempunyai talenta artistik, dia akan sangat kreatif dan sangat dikagumi karena mempunyai talenta tersebut. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata talenta menunjuk pada kesatuan mata uang yang menggambarkan sejumlah uang. Dengan demikian sangat disayangkan apabila para pengkhotbah mengambil ayat dari perumpamaan talenta tersebut di Injil, kemudian menggenakannya kepada pengertian talenta secara bakat alamiah. Karena tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Justru perumpamaan menggunakan talenta di dalam Injil sedang mengacu kepada perihal kerajaan sorga. Di dalam perumpamaan ini, kita berpikir berkenaan dengan upah pekerja tahunan, di mana jumlah yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya sangat besar, walaupun kalau dihitung-hitung tidak terlalu luar biasa juga. Nah, pada kesempatan ini, baiklah kita sama-sama hidup maksimal bagi Tuhan. Dan hidup maksimal bagi Tuhan itu terjadi ketika kita melipat gandakan yang kekal pada masa hidup kita sekarang. Nah, apa yang dilipat gandakan, perihal apa yang diperumpamakan, talenta diequalkan dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Karena itu kita mesti memaksimalkan perihal kerajaan surga dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Di mana perumpamaan pelipat gandaan harta Tuhan yang dipercayakan adalah mengacu kepada kerajaan sorga. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan ayat 31, saya tidak mencantumkan narasi ayatnya di tampilan multimedia karena itu sangat panjang. Oleh karena itu dengarkan baik-baik, saya akan bacakan buat kita sekalian. Matius 25 ayat 14 sampai 31. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ingat kalimat awal saya baca tadi, sebab hal kerajaan sorga sama seperti. Ya, jadi ini sekali lagi perumpamaan tentang hal kerajaan sorga. Saya lanjutkan ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi yang dipercaya 5 melipat gandakan menjadi 5, totally jadi 10. Yang 2 melipat gandakan menjadi 2 lagi, totally menjadi 4. Nah, ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Sekali lagi, ini bukan tentang bakat alamiah. Perihal perumpamaan talenta adalah tentang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga. Silahkan dilanjutkan ya, tampilannya. Hal kerajaan sorga, seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang manggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ini adalah isi daripada perumpamaan itu. Ya, saya tidak mau kita keluar dari konteks apa yang teks tersebut tuliskan. Jadi di Injil jelas konteks daripada narasi tersebut adalah perumpamaan hal kerajaan sorga yang diperumpamakan dengan talenta. Yang mana hal kerajaan sorga di sini seorang yang mau bepergian ke luar negeri memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, perihal tentang harta ini masih di dalam konteks kerajaan sorga. Dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya lanjutkan. Di 2 Korintus 4 ayat 7,
tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, simak baik-baik, tampilan kita masih di Matius 6, 19-21 dan 2 Korintus 4 ayat 7. Tadi disebutkan hal kerajaan sorga seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, terkait dengan perihal kerajaan sorga, perihal harta, perihal sorga, maka kita akan menemukan ayat paralel di antaranya, di mana kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati seseorang terikat dengan apa yang paling berharga bagi dirinya. Karena itu, ikatan hatinya ada pada apa yang paling berharga bagi dirinya. Kemudian kita sambung kepada 2 Korintus, di mana para rasul di sana mengatakan bahwa bagaimanapun pencobaan yang mereka hadapi, tantangan yang luar biasa, di atas akal, irasional, segala tekanan yang mereka alami, di sana Rasul mengatakan bahwa kami punya harta yang kami miliki di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah gambaran manusia rohani, di mana di dalamnya ada harta. Beberapa penafsir mengatakan harta tersebut berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau demikian, maka hal tersebut juga terkait dengan kerajaan sorga di dalam diri orang percaya. Karena sebelum Yesus terangkat ke sorga, murid-murid masih menanyakan kembali mengenai kapan kerajaan bagi Israel dipulihkan. Lalu kemudian jawaban Yesus, masa dan waktu kalian tidak perlu tahu. Namun ini yang kalian harus mengerti. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Ingat, bentuk daripada kerajaan sorga adalah kuasa. Oleh karena itu, perumpamaan talenta yang adalah perihal kerajaan sorga ini nyambung. Yang mana kerajaan Allah, coba di berikutnya, kerajaan Allah atau kerajaan sorga, itulah yang disebut harta dalam bejana tanah liat. Yang mana terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Nah, kalau sekarang kerajaan Allah itu harta bejana dalam tanah liat, yang juga adalah gambaran perumpamaan dari seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kita lanjutkan dulu di Roma 14 ayat 17. Di sana tertulis jelas bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Coba saya udah lanjut, yang pegang multimedia perhatikan. Bahwa ada hamba yang jahat, ada hamba yang malas. Nah, untuk hamba yang jahat dan malas, di sana dikatakan, ambil talenta itu daripadanya, berikan kepada yang punya 10 talenta. Kemudian hamba yang jahat dan malas ini campakkan dia, karena dia tidak berguna, campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Pelan-pelan kita coba masuk kepada perumpamaan tersebut. Kalau kerajaan sorga yang diumpamakan talenta, ini adalah kerajaan sorga, maka harta yang dipercayakan, yang tadi disebut talenta,
adalah sama dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa. Dengan demikian, orang percaya seharusnya sudah sewajarnya kita melipat gandakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, dan kuasa dalam kehidupan kita mengikut Tuhan di muka bumi ini. Nah, barang siapa yang sekedar hanya menerima kebenaran, menerima damai sejahtera, menerima sukacita oleh Roh Kudus, dan menerima kuasa, tapi do nothing, maka dia tidak pernah memproses karunia, menghasilkan buah dalam hidupnya. Tuhan yang Anda dan saya sembah adalah Tuhan yang baik. Tapi dia tidak baik untuk mereka yang jahat dan malas. Tadi malam ada kelas Simple Teologi Modul, saya jelaskan bahwa mengenai sudut pandang di dalam menafsir ini sedikit ya kemarin menyinggung hal tersebut. Dikatakan bahwa kedatangan Kristus kali yang kedua seperti pencuri di tengah malam. Nah, saya bilang begini, ayat itu betul tertulis, tapi kita harus paham juga. Dia datang seperti pencuri di tengah malam bukan untuk orang percaya, tapi untuk mereka yang tidak percaya. Untuk mereka yang tidak percaya, maka Kristus datang seperti pencuri di tengah malam. Tapi buat Anda dan saya yang percaya, dia tidak datang seperti pencuri di tengah malam. Kenapa? Karena kalau Anda dan saya mengaku percaya, memang kita sedang menantikan kedatangannya. Bagaimana mungkin ketika dia datang, kau bilang kok tiba-tiba, sementara Anda kan memang sudah menantikan. Demikian hamba yang jahat dan malas. Si hamba yang jahat dan malas ini mengatakan bahwa tuannya itu kejam, tuannya itu memungut di mana tidak menabur, tuannya itu memungut di tempat dia tidak menanam. Tuhan manusia yang kejam, nggak nabur tapi mungut, ya. Nggak nanam tapi cabut tanaman. Iya, ini cara pandang mereka yang cuma sekedar ngaku percaya padahal tidak percaya. Dan labelnya adalah hamba yang jahat dan malas. Dari kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa yang ditaruh awal tidak dilipat gandakan, maka akhirnya kerajaan sorga itu diambil daripadanya pada satu hari dan diberikan kepada yang melipat gandakan. Betul, anaknya yang tunggal dia berikan supaya yang percaya beroleh selamat, tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Dan ketika setiap orang yang menanggapi, merespon karya Kristus ini, Anda dan saya juga harus tetap kerjakan keselamatan. Karena siapa yang tidak berbuah, dipotong, itu sudah jelas. Jadi jangan pikir kau dititipkan kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus, itu aman. Tidak. Kalau Anda tidak lipat gandakan, itu akan satu hari nanti diambil daripadamu. Kita lihat yang berikutnya. Karena siapa yang tidak mempunyainya, maksudnya siapa yang tidak melipat gandakannya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ingat, hamba yang pertama diberi 5, hamba yang kedua diberi 2. Maka kalau ditanya, dia punya berapa si hamba yang pertama? Dia punya 5. Hamba yang kedua dia punya 2, karena 2 yang pertama itu modal dari Tuhan. Modal yang pertama ada 5, yang totalnya dilipat gandakan kemudian jadi 10. 5 kan tuannya punya. 5 hambanya punya hasil dari apa yang dia lipat gandakan. Ini yang dimaksud ayat ini. Jadi ketika diberikan kepadamu, tapi kau tidak lipat gandakan, berarti kamu tidak punya apa-apa, karena apa yang ada di situ adalah modal yang dari Tuhan.
Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yes, kamu terima kuasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kamu jadi saksi atau tidak? Kalau kamu tidak jadi saksi, maka kerajaan sorga sesungguhnya tidak sedang bergerak dalam kehidupanmu. Dan pada satu hari nanti, apa yang menjadi modal itu akan diambil. Karena siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jangan menuduh Tuhan kejam karena kebenaran ini sudah disampaikan sejak sekarang. Nah, yang berikutnya, hamba yang baik dan setia. Hamba yang baik dan setia, merekalah yang melipat gandakan. Dan hasilnya adalah mereka menerima tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan mereka masuk turut dalam kebahagiaan tuannya. Pelan-pelan kita memaknai ini, mengerti maksud di dalamnya. Anda jangan tarik pesan ini, lalu kemudian coba aplikasi kepada kehidupan sehari-hari yang terlalu receh. Ingat, saya pernah sampaikan, bagaimana Anda hidup hari ini dan dengan bekerja sama di dalam karya Roh Kudus dalam diri Anda akan menentukan siapa kamu nanti di masa depan dalam hidup kekal. Ketika disebut terima tanggung jawab dalam perkara yang besar, ketika hari terakhir tiba, yang mati dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup itu terangkat. Lalu kemudian akan ada pengadilan untuk pembagian mahkota bagi setiap orang percaya. Bagaimana Anda dan saya melipat gandakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus dan kuasa tersebut di masa hidup yang sekarang ini. Ketika hari nanti pengadilan itu tiba untuk dibagi mahkota, di sana akan kelihatan Anda diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi, seberapa besar kapasitas. Ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan kamu sebagai orang percaya akan memerintah di dalam kerajaan Kristus di masa 1000 tahun nanti. Lalu setelah hari pembagian itu selesai, mahkota, sebelum sistem pemerintahan Anda masuk terlibat di dalamnya, kamu akan masuk dulu ke dalam apa yang disebut dengan pesta perjamuan kawin anak domba. Ini yang disebut masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Anda akan jadi satu jamuan dengan Tuhan di masa depan nanti. Karena itu, ya kita lanjutkan. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Semakin kamu mengerti, makin kamu lipat gandakan kebenaran itu di dalam kehidupanmu, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa, maka itulah yang mendatangkan kelimpahan dalam keberadaan. Ini bukan tentang kekayaan, ini bukan tentang jumlah uang di rekening kamu. Ini tentang bagaimana pemahamanmu makin lama menjadi semakin satu frekuensi dengan Tuhan yang kamu sembah, sehingga ketika kamu satu frekuensi dengan Tuhan, maka kamu paham apa yang menjadi arti apa yang Bapa punya, itu yang anak punya juga. Di area di mana tidak lagi kamu menikmati kekhawatiran. Di frekuensi level di mana kebergantunganmu kepadanya sangat mutlak. Di mana kamu tetap berhadapan dengan pergumulan yang luar biasa, namun kamu tetap bisa tidur tenang. Di situ Tuhan mau bawa Anda dan saya. Oleh karena itu, yang pertama, mari lipat gandakan kebenaran. Saya nggak tahu mau pakai kalimatnya apa, tapi ya ini yang ada dalam perumpamaan. Dijauhkan dari konotasi negatif tentang istilah melipat gandakan di sini. Ya, yang pasti kita sudah tarik benang merahnya dari perikop awal tadi. Yang pertama, melipat gandakan kebenaran. Seperti apa itu? Selayaknya di mana Anda mengejar pengenalan akan Tuhan.
di mana kita ini senantiasa menyembah Tuhan dalam kebenaran. Kayak apa modelnya? Ketaatan. Dan terus kita nggak berhenti untuk menyelidiki firman Tuhan, sehingga kita jadi orang yang merdeka karena kebenaran. Karena kalau kamu benar-benar mengerti firman, kamu dimerdekakan. Melipatkan gandakan kebenaran. Dengan kita ini hidup berdasarkan iman. Iman bukan sekedar percaya. Iman di mana kamu tuh hidup tiap hari konsumsi firman. Silahkan mau bikin pola yang paling baik apa dalam hidup Anda, silahkan. Tapi pastikan kamu mengkonsumsi firman setiap hari untuk jiwamu. Alkitabnya dibaca. Karena iman itu bukan sekedar kamu percaya kepada Tuhan, tapi kamu mempercayai apa yang Tuhan ngomong. Itu iman. Karena iman bukan tentang apa yang sekedar kamu mau percaya, tapi kamu percaya dari apa yang Tuhan mau kamu percaya. Perkara-perkara ini yang membuat kita melipat gandakan kebenaran. Kemudian melipat gandakan damai sejahtera. Di mana terus-menerus kita mengejar hidup berkenan kepada Tuhan. Terus-menerus mengupayakan diri untuk mencocokkan diri kepada Tuhan. Makin hari pokoknya makin cocok. Biar nyesek pokoknya paksa diri untuk makin hari dilatih untuk makin cocok kepada Tuhan. Cara pandang, ukuran yang digunakan, pola berpikir, semuanya dilatih untuk jadi sinkron kepada Tuhan. Ini yang namanya hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian memelihara perbuatan baik yang sudah dilakukan. Bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Damai sejahtera itu buah roh. Buah roh karena Anda terhubung dengan Tuhan. Dan untuk terus-menerus terhubung dengan Tuhan, ini bukan kalimat yang isinya mistis, bukan. Ini bukan pesan supranatural, bukan. Tapi bagaimana setiap hari yang kamu baca firman, konsumsi firman, lakukan firman, gagal lagi, lakukan lagi, kurang sedikit, lakukan lagi, dan terus mengupayakan diri untuk pokoknya nyampe di mana yang Tuhan mau itu, ya kamu latih diri kamu untuk kamu juga nyampe di yang Tuhan mau itu. Kalau itu kamu lakukan, kamu sedang melipat gandakan damai sejahtera. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu makin damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu harusnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Tapi karena kita ini fokus untuk jadi cocok dengan Tuhan. Karena siapa yang mengupayakan diri cocok dengan Tuhan, sesungguhnya orang itu sedang cari muka pada Tuhan. Dan kita jangan lupa ya, ada firman yang mengatakan bahwa damai sejahtera ada pada wajah Tuhan. Nah, kalau Anda cari muka kepada Tuhan setiap hari, berarti kan setiap hari kamu makin tenang hidupnya. Yang berikutnya, melipat gandakan sukacita oleh Roh Kudus. Di mana menjadi senang membuat Tuhan itu senang. Sekalipun kamu tidak senang, tapi kamu memaksa dirimu untuk senang membuat Tuhan senang. Yang kemudian juga Anda dan saya senang menerima yang dari Tuhan. Karena sesungguhnya bersyukur itu bukan karena Anda suka apa yang ada pada Anda, tapi Anda senang menerima yang dari Tuhan. Karena setiap kali kita berdoa, Tuhan mendengar. Setiap kali kita memohon, Tuhan menjawab. Dan latih diri kita untuk senang menerima yang dari Tuhan. Karena banyak kali jawaban Tuhan, kita berpaling dari itu karena kita nggak suka dengan jawabannya. Kita ingin, kita berdoa dan Tuhan menjawab sesuai apa yang kita mau untuk Dia menjawab. Nah, kalau begitu caranya,
Itu bukan dia yang Tuhan, tapi kau yang jadi Tuhan. Dan mari menaruh pengharapan kita pada Tuhan, bukan menaruh pengharapan kita pada harapan yang kita harapkan. Inilah yang melipat gandakan sukacita oleh Roh Kudus, di mana kerajaan sorga berlipat-lipat menjadi lebih dahsyat lagi dari semenjak kerajaan sorga itu dititipkan dalam kehidupanmu. Nah, yang terakhir melipat gandakan kuasa. Mari cukupkan diri dengan kasih karunia. Karena sesungguhnya kuasa Allah bekerja lebih sempurna ketika Anda dan saya menghormati batas-batas diri kita di dalam kehidupan ini. Yang akibatnya mengaktifkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Kita ini kuat karena kuasanya, bukan kuat karena kita kuat-kuatin diri. Dan mari terus-menerus mengandalkan kuasanya, sehingga kita menyaksikan dan kita sendiri akan mengalami, dan tentunya hidup ini menjadi powerful bukan karena kita punya kekuatan, kemampuan di luar batas manusia lainnya. Tidak demikian. Tapi karena kita berhasil untuk membuka diri bagi Allah bekerja sepenuhnya melalui keberadaan diri kita. Itulah kehidupan yang powerful. Dan keuntungan dari semua ini bukan di pihak Tuhan. Justru di pihak Anda dan saya yang mau percaya sampai hari terakhir. Demikian kiranya perumpamaan ini, pengajaran ini, yang oleh Roh Kudus setiap kita dikuasai menangkap pesan ini, Anda dan saya makin kuat di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.